Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Jadi segala nikmat yang kita rasakan sejak kita ada di perut ibu kita sampai kita ada di tempat ini, itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluh. Terkadang kita lupa dengan nikmat itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, dan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah, pernah ditanya tentang bagaimana seorang anak yang dilarang puasa sunnah sama abahnya. Abahnya ngomong, nak, kau jangan puasa sunnah. Yuti'uhu amla, taat enggak dia sama abahnya? Abahnya ngelarang si anak puasa sunnah. Kata Imam Ahmad, yuti'uhu, taat dia. Abah kita ngelarang kita, abah umi kita ngomong, mungkin terkadang kita punya umi ngelihat anaknya, nak, udah nak, jangan puasa sunnah, nak, kau sakit nanti umumnya. Maka dalam kondisi seperti ini, kata Imam Ahmad, yuti'u, dia taat. Terus ditanya kembali, an rajulin mana'ahu abuhu an salati sunnah. Ada seorang anak dilarang sama orang tuanya sholat sunnah. Kata Imam Ahmad, yudarihi wa yusalli. Si anak bagaimana mengambil hati orang tuanya dan dia sholat, tetap sholat kalau dia bisa. Wala uhibbu ayyamna'hu, dan aku nggak suka orang tuanya ngelarang si anak untuk sholat sunnah. Kalau kita melihat ucapan Imam Ahmad ini, berarti orang tua kita ini punya hak yang besar sekali. Sampai urusan sholat sunnah, urusan puasa sunnah, kalau orang tua ngelarang, kita berhenti. Bahkan tatkala seorang anak sedang sholat sunnah, sholli sunnah, sholli duha, Allahu Akbar, dipanggil sama uminya, Abdullah, melanjutkan sholat apa memutus sholatnya? Jamaah, hadza haqqullah. Kita ini lagi mengabdi kepada yang menciptakan kita, yang memberikan jari-jari kepada kita. Kita sedang Allahu Akbar, sedang sholat, umi kita panggil, Abdullah, Abdullah. Mana yang harus ditaati? Melanjutkan sholatnya, apa dia memutus sholatnya dan mengatakan labbaik ya ummah, putus sholat, datang ke uminya, ke abinya, karena ternyata orang tua memiliki hak yang besar. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah membuat suatu keputusan, Allah telah mewajibkan atas kalian, di mana kalian harus beribadah hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau bicara tentang birrul walidain, insya Allah nih yang anak-anak nih udah biasa dengar, udah sering mendengar. Tapi yang jadi masalah, pendengaran itu bermanfaat enggak buat kita?
Karena semua yang kita dengar nih bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau anak kecil, anak SD nggak berbakti sama orang tuanya, mungkin kita katakan masih anak-anak. Tapi kalau sudah mulai SMP udah mulai ngerti. Ada yang SMP di sini? Nggak ada. Ahlan wa sahlan. Kaif halukum? Masya Allah. Tuh, ada di atas anak-anak. Seharusnya yang kecil tuh di bawah, yang tua di atas. Tapi nggak apa-apa, yang di bawah ini ingin menghormati yang kecil, bayangkan ditaruh di atas. Lalu Allah mengatakan tentang birrul walidaini, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Anak kecil kita ini pada waktu kecil, pada waktu muda itu takut sama ummi, takut sama abah. Ya kita lihat abah kita masih kuat. Kalau kita gali ladap sedikit digampar sama orang tua. Jadi kebaktian kita sama orang tua bukan lillahi ta'ala, karena kita takut. Namun tatkala orang tua sudah sepuh dan anak lebih kuat dari orang tuanya, mungkin dari sisi finansial juga lebih kaya dari orang tuanya, maka di sini muncul terkadang kesombongan si anak. Maka Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Ketika ente punya abah, ente punya ummi, sudah sepuh, sudah ajus, sudah syebe, jangan pernah mengatakan uff. Ketika masih anak-anak bilang uff, takut dipenjalin sama orang tua. Tapi tatkala orang tuanya sudah tua dan dia tahu abahnya butuh sama dia, umminya butuh sama dia, maka di sini sang anak terkadang mulai kurang ajar. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah mengatakan jangan engkau menghardik keduanya. Apa bedanya uff dengan menghardik keduanya? Uff adalah ucapan yang paling ringan dari kita tidak mau nurut sama orang tua. Atau kita mau nurut, fulan belikan ummi lah roti. Iya mi. Dia mengatakan itu. Dia mengatakan iya tapi dengan perasaan gak nyaman. Wala tanharhuma. Tanharhuma sebagian ulama menafsirkan la tamna'huma syai'an yuridani. Jangan pernah engkau menghalangi keduanya dari apa yang diinginkan oleh orang tua. Apa aja yang diinginkan orang tua kita. Umi kita minta sesuatu, abah kita minta sesuatu, belikan kalau kita mampu. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakan kepada keduanya qawlan karima. Perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia ini memiliki dua unsur. Unsur yang pertama, perkataan itu kata-katanya baik dan intonasi pengucapannya penuh penghormatan. Insya Allah kita semua punya orang tua. Siapa di antara kita yang sering memijat kaki umminya? Pulang sekolah, duduk di samping umminya, dipijat kaki umminya. Mi, abah mi, sehat mi. Ucapan kata-kata yang mulia. Ummi kepingin apa mi? Kita yang sudah tua-tua, biasanya itu masalah di situ. Di surat Al-Ahqaf Allah menceritakan sesuatu yang berbeda. Allah bercerita tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat, wasiat ini wasiat Allah. Terkadang ada anak-anak yang berkata, Ustaz, anak punya abah, punya ummi, menelantarkan anak. Anak dititipkan ke Jeddah, anak punya abah nggak tahu kemana, anak punya ummi kemana.
Masa Ana tetap harus berbakti sama orang tua Ana? Wasiat berbakti itu bukan dari aba ke anak, tapi dari pencipta kepada makhluk. Allah yang punya langit 7 lapis, Allah yang memiliki kota Surabaya ini dan semua isinya. Allah itu yang memerintahkan kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah ingatkan nih, peran orang tua yang gak bakal bisa dibalas sama anak. Dan Allah mengingatkan peran ummi bukan aba. Ada sebagian orang mengatakan, Ana pernah ditanya sama orang, Ustadz nih selalu ceramah ummi, kata dia. Ummi, kapan aba? Emangnya semua perannya ummi? Abahnya yang syuhur. Kenapa jarang disebutkan? Subhanallah, ummi yang jarang disebutkan. Namanya ente siapa? Namanya Ali bin Hamdi. Subhanallah, mana nama ummi ente? Gak pernah ente sebutkan ummi ente. Selalu nama abah ente yang disebutkan. Nah, ummi kita tidak pernah hadir di nama kita. Nama anak Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir Basalama. Orang gak pernah tahu sama anak punya ummi. Yang tahu sama anaknya Riza. Tapi gimana peran ibu di situ? Maka Allah ingatkan anak ini supaya berbakti kepada ibundanya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibundanya mengandung tuh anak dalam kondisi susah. Kalau kepingin tahu nih anak-anak, kepingin tahu susahnya orang tua mengandung kita, cobalah anak-anak yang sekolah bawa tas di punggungnya. Coba seminggu jangan dilepas tasnya. Regut sama tas itu, yukul sama tas itu, mandi pakai tas itu. Ibunda kita gendong kita tuh di perutnya 9 bulan. Wa wada'athu kurhan, dan dia melahirkan dalam kondisi susah, nyawa dia pertaruhkan. Maka tatkala ada seorang yang umrah haji dari Yaman ke Mekah, riwayat lain mengatakan dari Khurasan ke Mekah, umminya digendong, tawaf digendong ya. Lalu dia mengatakan, ada Ibnu Umar lewat, dia ana ba'iru hal mudhallalu in ud'irat lam ud'aru. Kata dia, aku adalah kendaraan dia yang selalu nurut. Ketika onta-onta ditakutin, onta-onta pada ketakutan, aku tidak. Lalu dia tanya kepada Ibnu Umar, hal turani jazaituha? Menurutmu kira-kira apa aku sudah membalas ummiku? Apa kata Ibnu Umar? Wala zafratun min zafaratiha. Sakit ketika dia ngeden untuk mengeluarkan kau. Tarikan nafas dia mau mengeluarkan satu aja belum kau balas. Padahal dia gendong umminya dari Yaman. Ada yang lainnya yang juga sama berbuat baik sama ibunya. Dia mengatakan, aku ni ana dhahruha, aku jadi punggung ibuku. Ibuku ke kamar mandi, aku yang nganter. Balik ke kasur, aku yang nganter, kata dia. Dia bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah kira-kira aku sudah balas di ibuku? Enggak. Dia mengatakan, bukankah aku melakukan seperti yang dilakukan ibundaku kepadaku? Ummiku dulu seperti ini waktu aku kecil, dan aku sekarang merawat dia ketika dia besar. Apa enggak sama? Enggak sama. Ummimu ketika ngerawat engkau, dia mengharapkan engkau hidup. Dan sekarang engkau merawat ibumu, engkau mengharapkan ibundamu mati. Ketika seorang anak melihat umminya sakit, dia apa kata? Ya Allah, ummi ini mungkin sudah ahsan tawaffas, biar tidak terlalu susah hidupnya. Beda dengan ibu kita dahulu. Ketika dia merawat kita, kita sakit, dia siap memberikan nyawanya untuk kita. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusuinya selama 30 bulan. Lalu Allah mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu
wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sehingga tatkala anak ini sampai umur dewasa, sebagian ulama mengatakan asyuddahu itu mulai 18 tahun. Orang sudah mulai dewasa. Wa balagha 40 sana, dan sampai ke umur 40 tahun. Orang umur 40 tahun ini umur yang sudah paling matang. Qal, ini doa orang umur 40 tahun. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wahai Allah, wahai Rabbku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Nih, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak. Biasanya orang kalau sudah umur 40 tahun itu sudah mulai mapan, mulai punya rumah, mulai kerjaannya sudah enak, mulai punya keluarga, mulai punya anak. Ketika itu biasanya umminya dilupakan. Dia sudah punya harem, sibuk dengan haremnya, sibuk dengan anaknya. Maka di sini orang ketika umur 40 tahun diingatkan oleh Allah supaya dia sadar dia tetap anak, nggak bakal berubah pangkat dia terhadap ummi dan abahnya, nggak bakal berubah. Ente sudah punya harem, tetap engkau pangkatmu adalah anak. Banyak di antara kita tuh Masya Allah memberikan hadiah kepada istrinya lebih besar daripada hadiah dia buat umminya. Haremnya dibelikan emas, belikan kalung, gelang. Umminya enggak. Ya ummi lah udah ajus. Subhanallah jemaah. Orang tua itu nggak dikasih apa-apa sama anaknya, tetap dia cinta sama kita. Bagaimana tatkala seorang anak berbagi kepada orang tuanya? Wa 'ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada orang tuaku, bantulah aku untuk mensyukurinya. Bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita? Maka tetap ingat dengan orang tua kita. Jangan setelah menikah nih yang udah zuat kadangkala ummi nomor 2. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku, pertemanan dan pendampingan dariku? Ummu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan istrimu. Lalu tanya lagi nih sahabat, tsumma man? Lalu siapa? Ummu. Kemudian ibundamu. Lalu tanya lagi, tsumma man? Siapa lagi? Ummu, ibundamu. Subhanallah. Lalu yang keempat, tsumma abu. Tsumma al-adna fal-adna. Setelah abamu, ya sudah, siapa yang dekat sama engkau? Jadi orang yang pertama harus mendapatkan penghormatan dari kita adalah ummi kita. Setelah ummi, nomor 2 ummi, nomor 3 ummi, nomor 4 baru aba. Setelah itu baru istri, baru anak. Dan ini kebalik sekarang. Orang lebih mengutamakan istri dan anak-anaknya daripada abah sama umminya. Dan selalu berdalih sibuk. Ustaz, anak sibuk Ustaz, ngurusin anak-anak. Subhanallah. Ente dulu ketika anak-anak yang sibuk tuh abah sama ummi ente. Ketika ente besar masa ente lupa sama orang tua. Pernah Ibnul Jauzi menceritakan ada 4 bersaudara kumpul nih. Umminya sudah ajus. Kumpul, abang paling tua ngomong, "Syuf, ummi ini udah capek, kesian ummi kalau harus pindah-pindah rumah. Siapa yang mau ngerawat ummi? Yang ngerawat ummi nggak dapat warisan," kata abang. Kata adik-adiknya, enak banget, udah capek ngerawat ummi, nggak dapat warisan. Nggak ada yang mau adik-adiknya. Baik, aneh, ambil ummi. Ya bagaimana mau dapat warisan sedangkan dia bawa surga ke rumahnya, jemaah? Apa arti dunia ini, jemaah? Inti bawa ummi, bawa surga ke rumah inti. Awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling mulia itu ummi.
Masa ente masih mau minta warisan ente bawa ummi ente? Kita di situ lupa kadang kala dengan hak orang tua kita. Jangan. Orang mau berangkat jihad, jihad itu zirwatu sanamil Islam, puncak ibadah Islam yang paling tinggi. Jihad. Datang nih sahabat, ya Rasulullah, aku izin mau jihad. Ditanya sama Rasulullah SAW, ahayyun walidah, apakah kedua orang tuamu hidup? Kata dia, iya, masih hidup kedua orang tuaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji' ilaihima fa innal jannata tahta rijlaihima au ilzam rijlaihima fa innal jannata thab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pulang, ini kan cari surga, nggak perlu jauh-jauh ke medan perang nanti, nggak perlu, di rumah ente ada surga. Al walidani awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhihuma. Kalau kau mau, itu pintu ente hilangin. Ketika seorang hamba tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya, jangan harap masuk surga lewat pintu lain. Jangan harap. Ente ya hanu bersedekah sama orang lain, ya hanu khair sama orang lain, ya hanu membantu ini membantu itu, tapi ente durhaka sama orang tua, jangan harap masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh thumma raghima anfuh thumma raghima anfuh. Qila man ya Rasulullah? Celaka tuh orang. Ingat, siapa yang celaka itu? Rajulun adraka abawaihi fil kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Seorang anak yang hidup masih sempat bertemu dengan orang tuanya yang sudah ajuz, orang tuanya udah tua abahnya, tapi ternyata dia nggak bisa masuk surga, padahal pintu surga di depan dia. Maka para jamaah rahimakumullah, di sini seorang anak harus ingat bahwa manusia pertama yang harus dia hormati adalah orang tuanya. Dapat rizik fulus, jangan harim dulu, jangan anak dulu, tapi abah sama umi kita. Antum semua ingat dengan kisah 3 orang yang masuk gua kemudian tertutup dengan batu. Salah satunya mengatakan, Allahumma innahu kana li abawan, aku punya abah sama umi yang masih hidup waktu itu, dan aku tidak pernah ngasih susu kepada orang lain sebelum ngasih kepada abah sama uminya. Dia punya harim, dia punya anak, anaknya kecil-kecil punya nih, tapi dia mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah memberikan susu itu kecuali kepada orang tuaku, baru setelah itu yang lain. Thumma na'abi yawman fi talabi syai'. Satu hari aku mencari sesuatu kejauhan, sehingga pulang sampai rumah bawa kambingnya, abah umi udah tidur. Maka aku peres susunya, minuman buat orang tuaku itu. Aku berdiri di samping tempat tidurnya, anak-anak pada nangis, anak nggak urusan sama mereka. Tetap abah umi anak yang lebih dahulu. Ditunggu dari malam sampai fajar, berdiri jamaah, nungguin dia mau ngasih apa. Ketika abah uminya bangun, dikasih abah uminya. Setelah minum selesai, dia kasih yang lain. Apa kata orang ini? In kuntu fa'altu dzalika liwajhi. Kalau aku berbuat itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah, maka tolong kau singkapkan batu ini, tersingkap sedikit. Kita bersama harta kita, walaupun punya anak, punya istri, tetap milik orang tua kita, tetap milik orang tua kita. Kalau kita punya 2 mobil, lalu abah kita datang ngambil kunci, dibawa saya, boleh apa nggak boleh? Perlu izin sama kita? Nggak perlu izin sama kita. Pernah ada seorang anak mengadukan abahnya ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah, abahku ini ngambil hartaku. Kata Rasulullah SAW, panggil abahmu. Dipanggil abahnya, datang abah. Anakmu mengadukan kau ngambil hartanya. Iya Rasulullah. Apa nggak boleh? Kata dia.
Apa nggak boleh aku ngambil harta dia? Aku ya Rasulullah SAW yang ngasih makan dia ketika kecil. Aku yang nggak tidur malam gendong dia ketika dia nggak bisa tidur. Aku yang berusaha ketika dia kecil, yang ngajarin dia jalan, ngajarin dia bicara, semuanya. Sekarang tatkala dia sudah besar, dia kuat, aku nggak boleh ngambil harta dia. Tanyakan kepada dia, untuk siapa aku ngambil hartanya? Aku berikan kepada hal-halnya yang miskin. Dipanggil tuh anak muda sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Engkau bersama hartamu, bukan hartamu tok. Engkau nih, tubuhmu semua bersama semua hartamu itu milik orang tua. Sehingga tatkala orang tua membunuh anaknya, orang tua itu nggak dikisos. Kalau ada abah bunuh anaknya, dia nggak dikisos. Dosa, iya, tapi nggak dikisos karena anak itu milik dia. Sampai seperti itu. Hartanya milik orang tuanya. Maka jangan sampai kita pelit sama orang tua kita. Biasanya anak itu durhaka sama orang tua karena dua. Karena masalah dia nggak punya waktu, sibuk. Yang kedua masalah fulus. Dan ternyata Allah kasih dua jaminan buat kita yang berbakti sama orang tuanya. Masalah waktu Allah berkahin waktu kalian. Masalah fulus Allah tambahkan waktu kalian. Fulus kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yunsa'alahu fi atharih wa yuwassa'alahu fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, silaturahim. Dan yang paling berhak mendapatkan rahim kita, silaturahim kita adalah orang tua kita. Maka sekali-kalilah kita duduk di sebelah abah kita. Abah kita lagi duduk tuh. Kita duduk di bawah, jangan duduk di atas. Sambil kita pegang kaki abah kita. Pijet tuh abahnya. Umminya dipijet, umminya minta apa kasih. Apalagi yang se-Jakarta, apa se-Surabaya ya, rumahnya dekat. Karena ada beberapa orang yang jarang berkunjung ke abah sama umminya. Seminggu sekali, satu kota Surabaya seminggu sekali berkunjung ke abah sama umminya. Apa pantas? Bisa tiap hari, tiap hari. Ente ketemu harim ente tiap hari, yang harim itu ada suratnya. Ente ketemu sama anak ente tiap hari, yang anak itu tidak pernah berbuat baik sama ente. Ente ngasih terus sama dia. Kenapa kepada orang yang selalu berbuat baik sama ente, ente seminggu sekali ketemu dia? Oke lah kalau ente nggak bisa keluar kota, tapi kalau satu kota dalam kondisi sehat, sempatkan waktu. Kalau dikatakan Ustaz udah capek, jangan takut, Allah berkahin waktumu. Kalau bisa sebelum berangkat pulang kerja, sebelum ketemu sama harim sama anaknya, ketemu sama abah sama umminya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau dia mau keluar rumah, dia mesti izin sama umminya, berangkat, mi ana mau berangkat mi. Kalau dia pulang dari safar, mesti dia datengin rumah umminya tuh. Tanya, ya apa kabar umminya? Karena terus terang, hak abah sama ummi kita itu besar sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ati walidaka wa in amaraka an takhruja min dunya. Taati orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari dunia. Kadang-kala seorang anak syughul di Jakarta, umminya ngomong, nak pulang oh nak, ummi butuh sama engkau nak. Mi anak syughul apa mi, ini itu. Taati ummi, datang. Ente mau cari berkah, mau cari rezeki di umminya. Kalau berkata anak syughul apa, bismillah Allah Rabbul Alamin, tidak pernah tidur. Allah yang memberi makan kepada semut-semut di lubangnya, memberi makan kepada ikan-ikan di lautan yang tidak bisa berpikir, nggak punya akal. Allah kasih rezeki. Dan Allah itu maha kaya jemaah. Kalau kita mau lihat kekayaan Allah, nih sekarang lagi musim hujan. Kadang-kadang kita ngelihat laron. Ngelihat laron. Anak-anak pernah ngelihat laron? Kalau seluruh uangnya orang Surabaya dikumpulkan, semua emas-emasan orang Surabaya dikumpulkan,
lalu didatangkan ahli-ahli ilmu untuk bikin satu laron, nggak bakal bisa. Oke, kita perbesar. Andai kata seluruh uang yang ada di Amerika, di Asia, di Eropa, di Australia, dan di Afrika dikumpulin semua, diberikan kepada para ilmuwan untuk bikin nyamuk, sampai mati mereka tidak akan bisa bikin nyamuk, sampai uangnya habis mereka tidak akan bisa bikin nyamuk. Subhanallah, Allah bikin nyamuk jutaan, Allah bikin laron jutaan dan mati tuh laron. Manusia bikin robot, satu robot, Masya Allah, bangga, bisa gerak nih. Subhanallah, Allah bikin laron ribuan dan Allah matikan. Itulah makna hadis bahwasanya dunia dan isinya ini tidak senilai satu sayap nyamuk. Andai kata semua dunia dan dikumpulkan untuk bikin satu sayap nyamuk, nggak bakal bisa. Dan Allah bikin nyamuk jutaan, Allah matikan jutaan, nggak ada arti. Jadi apalagi kalau Allah yang nyuruh engkau berbakti sama orang tuamu. Allah Rabbus samawat wal ard, datang ke umi. Mau jihad ajak suruh balik sama Rasulullah SAW. Apalagi cuma syughul dunia. Nanti syughul, ada yang mau sekolah kemana? Sekolah ke luar negeri, sekolah ke Jakarta, sekolah ke Bandung. Uminya ngomong, nak jangan nak, umi butuh sama kau nak. Maksa. Kalau dipaksa tuh umi nggak enak tuh umi, akan dikasih izin tuh anak. Fadl sudah. Tapi kita telah melukai hati umi kita. Kalau berkaitan dengan uququl walidain, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya di dunia dengan apa yang Allah akan sisakan, sembunyikan dari azab akhirat itu lebih dari dua hal. Yang satu kezaliman, yang kedua qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Ada seorang anak yang dia uminya sudah ajus. Orang tua itu kalau sudah syebeh, sudah ajus, biasanya permintaannya aneh-aneh. Ya mungkin umi di rumah minta jalan ke sana, jalan ke ketemu sohib-sohibnya, subhanallah. Ini umi ngomong sama anaknya, nak umi antar kena ketemu sohib-sohibnya umi. Kata anaknya, iya mi, tapi cuma 30 menit mi ya. Anaknya diantar sama anaknya, diantar sampai ke rumah sohibnya, si anak pergi. 30 menit didatengin, dikedor, uminya nggak keluar, ditinggal uminya. Ya sudah, dapat berapa menit ditelepon, anaknya tabrakan mati. Orang yang durhaka sama orang tuanya nggak pantas dia hidup di muka bumi. Nggak layak dia untuk menginjakkan kakinya di muka bumi. Dia hidup karena ada orang tua. Kenapa hak orang tua itu setelah hak Allah? Allah sebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Karena penyebab adanya kita tuh orang tua kita. Kalau nggak ada abah sama umi kita nggak bisa duduk di sini. Nggak bakal kita bisa melihat, memandang. Andai kata abah sama umi kita mungkin membuang kita di sungai pada waktu itu. Maka cobalah mulai saat ini, dari waktu-waktu kita, berapa yang kita khususkan untuk umi kita, untuk abah kita, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, berapa yang kita gunakan untuk bangun rumah kita, dan berapa yang kita berikan kepada umi kita. Di dalam Islam nggak ada yang namanya hari ibu, nggak ada. Karena hari ibu adalah hari kezaliman. Hari ibu adalah hari kezaliman yang harus dihapuskan dari muka bumi. Kok bisa, Ustaz? Karena hari ibu adalah tradisi orang-orang kafir. Di dalam Islam semua hari adalah hari ibu. Pantes enggak anak yang dikandung sama ibunya 9 bulan ingat sama uminya setahun sekali? Zalim dia.
Ente ingat sama mukmin itu setahun sekali, kasih hadiah, selesai. Setelah itu di dalam Islam kulla yaum, setiap hari ibu kita, tiap hari kita kalau yang jauh telepon uminya, nggak bisa telepon SMS uminya, nggak bisa itu jangan lupa doakan uminya. Tiap hari sujud kita doakan Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani terus. Dan termasuk inna min abarril birri, ini kalau kita bicara tingkatan berbakti yang paling mulia, ayyasilar rajul ahla wuddi abi, seorang itu menyambung berbuat baik dia kepada sohib-sohib abahnya yang dia cintai. Orang-orang yang dicintai sama abah sama uminya, abah sama uminya sudah meninggal, tawafat sudah, tapi dia tetap datang ke sohib-sohib abahnya, ke sohib-sohib uminya, karena dia ingin tetap pahala ini bersambung buat orang tuanya. Pernah Abdullah bin Umar bin Khattab dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah ketemu orang Badui. Orang Badui ini dikasih hadiah himar, keledai, dikasih hadiah surbannya dilepas, ditaruh di kepala. Sama sahib-sahibnya Abdullah bin Umar dicela, ya Abu Abdurrahman, ini Al-Arab, orang-orang Badui, yardawna bil yasir, ente kasih sedikit sudah senang, kenapa ente kasih banyak dia? Apa kata Abdullah bin Umar? Inna min abarril birri silatul rajul ahli wuddi abi. Termasuk kebaktian yang paling agung adalah seseorang menyambung orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, inna aba hadzal rajul, bapaknya orang ini sohibnya aba ana. Bapaknya yang sohib, jamaah. Dia berusaha berbuat baik sama anaknya, padahal yang sohib bapaknya, bukan tuh anak. Dan ini orang tua. Kalau kita lihat abah-abah kita itu, kalau ada tamu biasanya kita dipanggil. Sini. Nih, sebah sama sohibnya abah. Fulan ya. Tuh dulu. Kalau sekarang diusir anak-anak sama abah. Masuk. Dan itu termasuk pendidikan yang salah. Ketika ada sohib kita, panggil anak kita, Fulan, sini. Nih, ini sohibnya abah. Salaman dia. Sehingga anak ini tahu siapa orang-orang yang dicintai sama abahnya. Dan itu sudah mulai hilang di negeri kita. Kebaktian seorang muslim kepada orang tuanya bukan pura-pura. Artinya pura-pura itu kalau ada abahnya dia baik, ada uminya baik, di belakang ngomong nggak enak. Allah nggak pernah tidur. Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Sekali-kalilah antum ajak makan orang tua antum. Makan bareng sama uminya, sama abahnya. Belikan hadiah spesial buat orang tuanya. Ketika yang sudah berkeluarga, beli cincin buat istrinya, belikan buat uminya. Karena terus terang mereka menginginkan melihat anak berbahagia. Ketika anaknya bisa ngasih hadiah sama uminya. Kadang umi itu mengatakan syukron, jazakillah khair. Nggak pantas umi kita mengatakan syukron buat kita. Kita yang mengatakan syukron kepada orang tua kita. Maka doa ketika orang umur 40 tahun tolong dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Dan tolong ya Allah kau perbaiki keturunanku. Ketika seorang anak berbakti sama orang tuanya, Allah akan jadikan anak-anaknya berbakti. Inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Banyak dosa-dosa kita, baik kepada Allah, baik kepada orang tua kita. Maka ketika umur 40 tahun mulai kita mengevaluasi diri kita. Yang anak-anak juga terus berusaha. Kalau orang tua dekat masjid itu wajar. Anak-anak, kalau kita melihat yang shebe-shebe ke masjid itu wajar. Karena sudah selesai masa muda dia. Tapi yang tidak wajar adalah ketika anak muda ke masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termasuk akan mendapatkan naungan di surga, naungan di padang mahsyar. Siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatil, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah.
Dari anak-anak muda ke masjid, Masya Allah, ngaji. Yang syebe-syebe kadang-kala dulu baru ke masjid setelah di atas umur 40 tahun. Alhamdulillah masih ke masjid. Tapi kalau anak muda, maka kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki keturunan kita. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza ma aqulu lakum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila salah itu dari diri anak sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, fadhal insyaallah. Nah, gimana kalau orang durhaka kepada orang tuanya, terus setelah dia minta maaf, apakah sudah diampuni oleh Allah? Gimana penerangan tentang pada ayat tadi, penerangan tentang itu? Bagaimana? Mic-nya cuma satu nih. Oke. Bagaimana anak yang durhaka sama orang tuanya, kemudian dia bertobat? Apakah tobatnya diterima? Tergantung. Apakah Allah menerima tobat dia? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Man ya'mal su'an yujzabi." Barang siapa berbuat dosa, pasti Allah balas. Pasti Allah balas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan imbalan suatu perbuatan dosa, suatu kejahatan, maka kejahatan sebagai balasan buat dia. Seorang anak yang durhaka sama orang tuanya, bisa jadi Allah terima langsung tobatnya. Bisa jadi Allah terima tobatnya dengan catatan diberi sanksi oleh Allah Jalla Jalaluhu di dunia. Karena tidak sedikit orang yang tobat, lalu dia mengatakan, ada yang pernah telepon ana, dia ngomong, "Ustaz, ana udah tobat, Ustaz. Ana dulu durhaka sama orang tua. Sekarang anak-anak semuanya durhaka sama ana." Nah, Allah balas. Tapi balasan di dunia itu mungkin akan meringankan bagi dia di neraka nanti. Maka tugas kita terus bertobat, minta maaf sama umi kita. Mungkin umi kita maafkan, udah dimaafkan sama umi kita. Tapi Allah ingin memberikan kepada kita pelajaran apa yang dirasakan ummimu dulu, apa yang dirasakan abamu dulu, kau rasakan dulu. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya orang yang akan mendapatkan yang paling berhak dibalas cepat di dunia ini, salah satunya orang yang durhaka sama orang tuanya. Begitu pula balasan kebaikan dia. Ada di Jember, ada satu orang, Masya Allah, dia syar, nggak bener lah dia, tapi dia berbakti sama umminya. Ketika dia punya rezeki, yang pertama dia lakukan bangun rumah umminya, bukan rumahnya dia. Allah kasih rezeki sama dia di dunia, tapi di akhirat beda lagi, nanti akan ada hisab untuk dosa-dosa dia. Begitu pula yang durhaka sama orang tuanya, akan Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Dia sudah bertobat tadi, kalau Allah terima tobatnya tanpa syarat, maka selesai. Tapi kalau Allah ingin menyiksa kita, maka Allah akan lakukan itu dia. Terus bagaimana sikap kita? Dia bersabar menghadapi anak-anak kita yang durhaka sama kita, dengan terus mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang belum zuhad, hati-hati. Nanti itu anak-anak kita terus berdoa, kita mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiikum. Mungkin kayak gitu. Tafadhal. Nah, amalan apa Ustaz supaya bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa menunggu lama di padang mahsyar? Amalan apa yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa nunggu lama di padang mahsyar? Sulit jawabannya. Karena kalau bicara nunggu di padang mahsyar, semuanya akan nunggu. Gak ada yang gak nunggu. Sampai Nabi Ibrahim juga menunggu. Sampai Nabi Adam juga menunggu di padang mahsyar. Semua Nabi itu nunggu di padang mahsyar. Maka ketika penantian di padang mahsyar, subhanallah, fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Satu hari yang sama dengan 50.000 tahun.
maka orang-orang yang menunggu di padang mahsyar itu semuanya galau. Yang kafir, yang mukmin. Orang kalau sudah divonis enak. Sekarang ada orang ditahan sama polisi, tidak diadili, terus ditahan. Maka dia akan bingung, ana nih gimana? Ana dibebaskan, ana dihukum berapa tahun, atau apa vonis yang akan diberikan kepada orang? Akan bingung, dan itu Allah berikan di padang mahsyar nanti. Tapi dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Gimana kalau kita nunggu di sana selama 50.000 tahun? Tapi di penantian itu ada yang mendapatkan naungan dari Allah. Kita di salah satu pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Setelah bertahun-tahun, entah berapa ribu dan berapa puluh ribu tahun mereka menunggu. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Kemudian datang kepada nabi-nabi lainnya sampai ke Nabi Muhammad. Baru setelah Nabi Muhammad minta kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu baru divonis. Jadi penantian itu semua akan nunggu. Tapi bagaimana kita nunggu dengan nyaman? Terus bagaimana masuk surga tanpa hisab? Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Engkau telah bertanya satu pertanyaan yang besar sekali, tapi itu akan jadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Ini masuk surga biasa. Pertanyaan ini masuk surga tanpa hisab, tambah berat lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang rukun Islam. Beliau ceritakan ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Tauhid, salat, puasa, zakat, haji, itu yang wajib-wajib. Kemudian ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, salat malam, sedekah, lalu jihad fi sabilillah. Lalu Nabi SAW menunjukkan kepada kita satu amalan yang bisa mengumpulkan semua amalan-amalan itu. Beliau memegang lidahnya, lalu mengatakan, kuffa alaika, kau jaga Mu'ad lidahmu ini. Maka dengan kita menjaga lidah kita, mudah-mudahan kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lidah kecuali ada yang mencatat dan menyimpannya. Memang ada sebuah hadis yang menceritakan tentang 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, Rasul menyebutkan di antara sifat mereka, apa yang pertama? La yatatayyarun. Mereka tidak tatayyur, nggak percaya sama apa? Sama kupu, sama burung. Ya, kita mengaitkan nasib kita dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kadang-kala kesandung di depan pintu rumah, wes jangan keluar, ini pertanda buruk. Masya Allah. Kadang-kala ngelihat suara tekek, Allah, no maling ini. Ada burung gagak malam hari, ono sing mati. Nggak percaya seperti itu. Kemudian wala yastarqun, dan mereka tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan kai. Tuh jidi-jidi kita dulu ada berobat dengan kai, dengan besi panas yang ditaruh di kaki kita biasanya. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan mereka adalah orang yang tawakal kepada Allah Jalla Jalla. Jadi inti dari tiga sebab ini, para ulama menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang tawakal kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, Allah cukup dia. Maka kita bagaimana sekarang membangun ketawakalan kita kepada Allah. Kita lebih bertawakal kepada fulus kita daripada kepada Allah.
kita lebih yakin dengan yang di dompet kita, tenang, penuh fulus. Sampai ke sana hilang fulus. Maka seorang mukmin ketika keluar rumah, apa yang dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tawakal karena mobilku, karena apa nggak? Allah, pada Allah Jalla Jalla. Maka insya Allah dengan seperti itu kita jaga ya amalan-amalan itu, kita jaga lidah kita, kita tawakal. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi masuk surga ini susah, nggak gampang. Azim. Kita ajak mau sukses. Kita nih kalau kepingin punya villa harganya 100 miliar. Kira-kira kita bekerja berapa tahun? Tahunan nabung. Apa untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi kita cuma mau syukur 5 menit, cuma mau sholli selesai. Maka usahakan kita. Ketika kita hidup nih, kita sisihkan waktu untuk Allah Jalla Jalaluhu. Baik, barakallahu fikum. Yang lainnya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berkaitan dengan apa saja amalan yang bisa dilakukan seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Banyak. Karena dalam Islam kehidupan belum selesai. Selama anak masih hidup, dia masih bisa berbakti pada orang tuanya. Yang pertama, istighfar buat orang tuanya. Banyak istighfar apa saja buat orang tuanya. Ana pernah dengar ada yang astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Betul. Boleh baca itu jamaah? Boleh. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, baca tuh. Atau rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang masuk surga. Bingung dia ketika berada di derajat yang tinggi. Dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa aku sampai ke tempat ini? Padahal secara amalan nggak bisa sampai. Apa kata dikatakan kepada orang ini? Bistighfari waladika laka. Kau bisa sampai ke tempat ini gara-gara istighfar anakmu untuk. Maka yang punya abah sudah meninggal, usahakanlah sehari terus istighfar buat abahnya 100 kali, 200 kali. Khususkan waktu, khususkan waktu. Bukan kalau ada waktu, tapi mengkhususkan waktu buat istighfar buat orang tua. Khususnya di waktu-waktu mustajab. Yang pertama. Yang kedua, bersedekah buat orang tua. Bersedekah buat orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sahabat ini mengatakan, inna ummi matat qabla an tusi. Ibundaku meninggal sebelum dia berwasiat. Apakah kalau aku sedekah buat ibundaku, hal tanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat orang tuaku aku bersedekah buat dia? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ingat hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, amalannya putus kecuali 3. Amalan siapa? Amalan yang mati. Kita berbicara amalan yang hidup buat yang mati. Istighfar ini amalan orang hidup buat yang mati. Apakah harus anak? Nggak harus anak. Ketika kita sholat jenazah, itu yang kita sholatin apa abah kita? Bukan. Kita katakan Allahumma ighfir lahu warhamhu padahal nggak ada hubungan apa-apa sama kita. Nyampe. Nah, sedekah seperti berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai sama orang tua kita, kepada ammi-ammi kita, kepada hal-hal kita, berbuat baik. Ketika kita punya rezeki, kita ingat abah ummi kita sudah nggak ada, kita datang. Kalau ada sohib-sohib abah kita, datengin mereka.
Ini yang kadang-kala kita nggak lakukan. Terus yang keempat, yang bisa dilakukan seorang anak buat orang tuanya, umrah buat orang tuanya, haji buat orang tuanya, kalau dia mau melakukan itu. Tapi yang jelas amalan yang paling mulia adalah istighfar buat keduanya dan sedekah. Kita punya rezeki, kita mau ngecat rumah kita, beli cat, taruh di masjid buat Umi Ana nih. Ente cat masjid sebelum Ana ngecat baiti, Ana kepingin ngecat masjid supaya Umi Ana dapat pahalanya. Kita berusaha, kita mau pasang keramik di rumah kita, kita punya rezeki, sudah uang untuk belikan keramik, taruh di masjid fulan buat Umi sama Abah Ana. Insya Allah pahalanya akan sampai buat orang tua kita. Jangan takut uangnya berkurang, jangan. Kita ini kurang yakin sama Allah Jalla Jalla. Allah tuh ngasih janji dan Allah tepat janji. Allah mengatakan 1 diganti 10, diganti 700 sama Allah Jalla Jalla. Kita kalau punya sohib, Ana mungkin sama Salmin jalan. Mana Salmin? Kok hilang Salmin? Baik. Ngomong Salmin, Ustaz, ente kasih tuh Ustaz. Orang miskin tuh 1 juta Ustaz, Ana gantiin 10 juta. Ana bakal kasih. Ana yakin Salmin bakal ngasih sama 10 juta. Ana kasih. Ketika investasi kita, ada orang mengatakan ente masukkan fulus ente ke sini 100 juta, tiap bulan dapat 10 juta. Kita kasih. Ketika kita lihat, insya Allah benar nih, kita kasih 100 juta. Kita dapat 10 juta. Berapa persen? 10%. Kita pasang tuh. Tatkala Allah yang janji, ente taruh 1 juta, aku ganti 700 juta, ragu. Kok bisa ragu? Kita lihatlah, ketika kita bersedekah, berapa yang kita sedekahkan? Mesti yang 5.000, 2.000. Kenapa kok bukan yang 1 juta? Kalau kita yakin Allah ganti 700 juta. Allah itu mengatakan intuqridullaha qardan hasan. Ente ngutangin Allah, jangan ngasih sudah. Allah sampai tidak mengatakan ente kasih. Utangin. Kalau ngutangin pasti dibayar. Kalau ngasih kan hilang. Allah bahasanya intuqridullah. Kalau ente ngutangin Allah, Allah akan kasih berlipat. Maka untuk orang tua kita, bismillah, selain kita dapat pahala, kita dapat pahala yang ngasih fulus, orang tua kita dapat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhlu insyaallah. Nah, fadhal. Syukran. Fadhal. Ya Ustaz, ini yang mau nanya tentang orang tua yang menyekolahkan anaknya, terutama perempuan di universitas swasta ataupun negeri yang di universitas tersebut atau institusi tersebut bercampur baur dengan antara laki dan perempuan. Nah. Karena anak sendiri melihat bahwa walaupun mereka tetap berhijab, walaupun namanya juga Islami, tapi tetap dia terpengaruh dengan godaan-godaan setan ataupun godaan nafsu di sana. Udah itu. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, bagaimana orang tua yang menyekolahkan putrinya di sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah Islam yang di situ bercampur baur laki dengan perempuan di situ. Perempuan pada dasarnya diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikun. Kata Allah, tinggallah kalian, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau kalian harus keluar, maka kalian jangan bertabarruj. Jangan berhias, bersolek seperti orang-orang jahiliyah. Terus bagaimana kalau keluar rumahnya karena hajat? Sekolah, oke. Sekolah itu ada dua macam. Ada sekolah yang memang dibutuhkan oleh perempuan itu. Kita jangan bicara yang perempuannya, kita bicara yang rejalnya juga. Kalau pertanyaannya gimana perempuan yang sekolah di sekolah yang campur lagi perempuan, gimana rejal yang sekolah di sekolah yang campur? Pertanyaannya sama. Kebutuhan.
Kalau ternyata memang model kita bicara kedokteran, kita butuh dokter-dokter muslim. Dan sampai sekarang belum ada yang namanya sekolahan terpisah laki sama perempuan, nggak ada. Apa yang rejal nggak boleh sekolah? Sekolah, tapi tetap menjaga diri. Jadi kondisi yang kalau perempuan dilihat, apakah sekolah ini perempuan memang dibutuhkan oleh dia? Dalam artian umat butuh dengan keahlian dia. Mamanya kita bicara nih perempuan nih sekolah di kedokteran. Oke, kita butuh dokter-dokter perempuan. Apalagi kandungan umpamanya. Kebanyakan dokter kandungan rejal apa harim? Rejal. Harimnya kemana? Harimnya yang diperiksa sama dokter-dokter. Maka dalam kondisi seperti itu, sekolahkan dengan catatan anak itu dijaga. Karena terus terang, apalagi kalau anak-anak sudah kos-kosan ya. Allahu Akbar. Anak kos-kosan itu anak paling mursal. Di Jember tahun 90-an, anak masih ingat tuh baca Quran, mudah-mudahan nggak salah yang baca. Di Jember itu 93% harim-harimnya nggak perawan di kampus itu. Karena orang tuanya di Surabaya, orang tuanya di Malang, orang tuanya di mana, anaknya ditinggal di Jember sana. Cuma pulang tiap akhir tahun nyerahkan nilai, nih lulus. Nggak tahu si perempuan itu soli kita nih di rumah ngurus anak yang di bed masih kecolongan. Gimana kalau anaknya dilepas di sana ini? Tawakal Allah, iman. Suruh jagain tuh anak tuh, nanti lepas kayak gitu. Maka orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Maka lihat kepada pekerjaan sekolahannya tadi, apa ya yang dituntut oleh anak sekolah ini. Kalau memang sekolahan itu sekolah itu memang untuk perempuan, kan ada memang sekolahan-sekolahan yang memang lebih banyak perempuan di sana. Tapi rejal ikut-ikut, yang dosa yang mana? Yang rejal, mau perempuannya di situ 90%. Ada rejal mau sekolah di situ, yang salah ente rejal, ente sekolah di sekolah perempuan. Maka dilihat sekolahnya apa, dan ingat perempuan-perempuan ini harus dididik dengan tauhid dan keimanan pertama kali. Jangan sampai orang tua menyekolahkan anaknya dengan satu catatan. Nah, kalau ente nanti lulus, ente bisa cari kerjaan. Dan kalau ente punya syugulan, ente kalau difirak sama rejal ente, zen. Sudah punya syugulan. Subhanallah, zuwat belum ngomong difirak sama rejalnya. Perempuan-perempuan yang punya kerjaan lebih siap cerai daripada nggak punya kerjaan. Lebih siap dia cerai. Karena dia anak ndak yukul dari ente anak. Dan itu bermasalah. Keharmonisan di rumah tangga akhirnya hilang. Maka berkaitan dengan tadi dilihat. Tapi kalau memang nggak dibutuhkan ya janganlah. Kita tahu bagaimana laki perempuan ketika berkumpul tadi, dosa maksiat di sana, sedangkan dunia bakal ditinggalkan. Kadang-kala ilmunya juga nggak dipakai apa-apa nanti. Ini anak-anak muda juga. Anak punya amni pernah ngasih tahu, tanya sama sahibnya, anak ente kemana? Kuliah. Aduh, ya Hanu kuliah. Nggak mau nulungi bapaknya kata dia. Ente suruh berhenti kuliah, suruh syughul. Memang ada kuliah-kuliah yang nggak ada syugulannya nantinya. Sekedar menghabiskan waktu muda. Tahu dia, itu nanti lulus kuliah mau syughul apa? Jaga toko. Nggak perlu kuliah ente kalau ente lulus kuliah mau jaga toko. Kecuali anak kuliah, anak nanti mau jadi dosen, anak nanti mau jadi ini, yang memang ilmunya itu nyampe. Tapi kalau ente kuliah fakultas ekonomi, terus syughulnya jaga toko, Ustaz. Dengan ilmu ekonomi jaga tokonya bisa lebih zen, Ustaz. Ya nggak apa-apa kalau memang nyambung sama ilmunya. Tapi lihat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya seperti itu jawabannya. Nah, fadhal. Istiqomah saat sendirian. Gimana? Istiqomah saat sendirian. Istiqomah saat sendirian. Subhanallah. Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan tentang penghuni surga. Apa kata Allah? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib.
Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah ketika dalam kondisi gaib. Allah gaib, tidak dilihat, dan dalam kondisi gaib dia sendirian, nggak ada yang tahu. Itu lebih berat menjaga diri ketika sendirian daripada menjaga diri di depan orang. Kita kalau di depan orang insya Allah bisa jaga dari dosa. Tapi tatkala malam datang, kita masuk kamar, nggak ada orang, kita kunci. Kita mau berbuat dosa, bisa. Bagaimana istiqomah? Kita tetap bisa menjaga keimanan dalam kondisi sendirian. Ingat kepada azamatullah, ingat kepada kebesaran Allah, ingat bahwa Allah melihat dan Allah bisa menjadikan kamar ini terbakar, kita tidak bisa keluar. Allah bisa menjadikan atap-atap dinding rumah kita runtuh dalam kondisi kita berbuat dosa. Maka tatkala seorang ingat dengan kebesaran Allah, insya Allah dia bisa menghadirkan tuh istiqomah. Pernah ada seorang rejal lagi pacaran sama harimnya. Harimnya dibawa keluar dari rumahnya menuju ke padang pasir. Kata rejalnya, ayo, dah ono sing ngeliat kecuali bintang-bintang di langit yang menghias. Lihat nih, apa kata harimnya? Harimnya mengatakan kepada rejalnya, fa aina mukaukibuha, kemana yang menciptakan bintang-bintang itu? Allahu Akbar. Rejal ini langsung ninggalkan tuh harim. Sadar dia. Di situ orang yang berbuat dosa itu dalam kondisi dia lupa sama Allah Jalla Jalaluhu. Maka Asmaul Husna sering kita baca. Basir, Sami, kita baca Al-Fattah, Allamul Ghuyub, apa yang terbetik di hati kita Allah tahu. Dengan menghadirkan itu, insya Allah keimanan kita akan kokoh. Pernah ada seorang perempuan diperkosa. Dia diperkosa, dia tinggal sendirian, diperkosa sama rejal. Ketika dia diperkosa ada lilin di sebelahnya. Dia bakar tangannya dengan lilin itu. Bingung rejal, ente kenapa ente bakar tangan ente, kata dia. Supaya ana tidak merasakan kenikmatan yang ente perbuat dengan ana, dan Allah akan menghisap ana pada hari kiamat nantinya. Maka seorang hamba harus menghadirkan kebesaran Allah ya. Insya Allah kita akan jauh dari dosa, kita akan banyak berbuat ketaatan. Dan ingat bahwa dunia dan isinya akan hancur, lebur. Sekali-kali ya, ente lihat mobil-mobil yang jalan tuh sama gedung-gedung mewah tuh bakal jadi rata sama tanah. Nggak ada yang tersisa kecuali amalan hamba nanti pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa menjaga keimanan kita. Hadza wallahu a'lam. Di atas ada yang tanya? Anak-anak. Baik, yang muda-muda nih. Fadhal. Akan disebutkan bahwa adab anak terhadap orang tua yang sudah meninggal itu adalah salah satunya beristighfar dan bersedekah untuk orang tua kita. Nah, apakah itu harus diniatkan posisinya pada saat itu, atau perbuatan sedekah maupun istighfar yang kita lakukan sendiri itu otomatis orang tua kita sudah mendapatkan saham dari situ, atau harus diniatkan? iya. Ini pertanyaannya, apakah tatkala kita beristighfar kita harus niatkan buat orang tua kita? Sedekah kita harus niatkan buat orang tua, atau bebas? Dalam artian kita nggak niat pun orang tua kita akan dapat. Semua amalan anak yang diamalkan, insya Allah orang tua dapat. Karena anak termasuk usaha orang tua. Apalagi kalau orang tua yang ngajarin. Tapi kadang-kala orang tua nggak ngajarin. Ngaji, kita kan kadang-kala ngaji, yang ngajarin bukan orang tua kita, guru kita. Yang dapat pahala ngaji kita siapa? Guru kita akan dapat pahala. Tapi orang tua kita tetap akan dapat saham. Dalam artian karena dia yang manggil guru ngaji, dia yang ngaji guru ngaji. Semua amalan anak insya Allah orang tua dapat. Karena walaysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan kecuali usaha dia. Dan dalam sebuah hadis dikatakan wal waladu min sa'yil walid. Dan anak termasuk hasil usaha orang tuanya. Tapi
ketika kita istighfar, kita tetap istighfar buat orang tua kita. Kita katakan Rabbil firli wali walidayya. Bukan kita Rabbil firli Rabbil, ya ente tok yang dapat. Tapi kita khususkan buat orang tua kita, sehingga sahamnya akan semakin besar. Dia akan mendapatkan saham full istighfar itu. Begitu pula sedekah. Kalau kita sedekah tanpa niat buat orang tua kita akan dapat. Tapi tatkala kita niatkan buat orang tua kita, bukan saham yang didapat, tapi semuanya akan didapat oleh orang tua kita. Jadi pada hakikatnya kalau kita sedekah, insya Allah orang tua kita dapat, karena kita beramal lillahi ta'ala dan kita termasuk usaha orang tua kita. Namun tetap kalau kita niatkan buat orang tua kita, itu berarti bukan saham, tapi full buat orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya dengan mertua? Apa termasuk birrul walidain? Karena banyak fenomena yang terjadi Ustaz. Istri-istri atau suami-suami ini ada yang bermusuhan dengan mertuanya. nah, iya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan mertua? Apakah seorang menantu wajib berbakti sama orang tuanya, baik itu menantu laki atau menantu perempuan? Dua-duanya wajib berbakti. Kita ini untuk yang laki, ente dapat tuh harim dari mana tuh? Dari ajusnya dia tuh. Masa ente mau sama anaknya, nggak mau sama abah sama uminya? Orang tuanya yang membesarkan dia, orang tuanya yang mengawinkan dia sama ente. Lalu setelah dia besar dibawa tuh anak, kemudian kau tidak mau kenal sama mertuanya, sama orang tua istri, maka itu termasuk kezaliman dan termasuk memutuskan rahim. Ada orang suami yang melarang harimnya hubungan sama abah mominya, tidak usah ke sana sudah, haram hukumnya, kecuali ada sebab. Memang si istri wajib taat sama suaminya, tapi suaminya tetap berbuat dosa ketika itu. Namun tidak seperti orang tua. Jadi rejal-rejal tetap berusaha mengambil hati mertuanya. Mertua itu sensitif. Nah, kadangkala kita ngomong apa salah paham mertua, tetap tuh mertua kita. Kita berbuat baik dan doakan mertua kita ya. Lalu bagi istri ini wajib membantu suami berbakti sama orang tuanya. Si istri itu sudah diserahkan kepada suami oleh orang tua ini. Ada penyerah terimahan. Kalau rejal nggak diserahkan sama abahnya ke harimnya, enggak. Tapi harim yang diserahkan kepada suami oleh orang tuanya. Tatkala orang tua mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti bimahar sekian, ini adalah serah terima. Serah terima tanggung jawab, serah terima juga kebaktian, sehingga orang yang pertama harus ditaatin oleh istri siapa? Suaminya. Orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari istri adalah suaminya. Abahnya telepon, nak kau kesini nak, rejalnya ngomong, jangan, anak lagi butuh sama ente. Maka dia nggak boleh berangkat. Rejalnya ngomong jangan puasa, si harim nggak puasa. Kalau dulu sama abahnya, tapi sekarang abahnya ngomong jangan puasa, suaminya nyuruh puasa, siapa yang ditaatin? Suaminya, bukan abahnya lagi di sini. Maka seorang wanita itu wajib membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya. Namun seorang suami ini harus sadarlah, terkadang ada gesekan antara istri kita sama orang tua kita. Itu wajar. Umi kita itu tidak akan ridho anaknya tidak dilayani dengan baik. Tapi kita harus tahu juga, istri kita yang mungkin baru belajar jadi umi, baru belajar jadi istri. Makanya biasanya kalau serumah itu ribut terus. Makanya kalau bisa memang kalau sudah ada gesekan seperti itu, lebih baik tidak satu rumah, mungkin satu halaman ya, tetanggaan, tapi nggak satu rumah, mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Tadi tentang seorang wanita yang keluar rumah, mungkin kuliah gitu saja, dengan ancaman Rasulullah dayus itu gimana? Tangan dayus ini lebih jelas itu gimana? Apakah masuk dalam kategori itu saja? Dayus itu yang membiarkan kemungkaran di keluarga.
Ya bukan masalah dayuth aja ya. Kadang-kala memang dari sisi agama kita bicara kenapa banyak orang dayuth yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Kita tidak bicara cuma anak, kita bicara istri, kita bicara adik kita bicara kakak kita bicara keponakan kita, yang mereka adalah kerabat kita. Banyak rejal-rejal yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya karena nggak ngerti. Jangan bicara dayuth tadi, soli aja jarang. Nanti kau bicara dayuth, dia biarkan Tuhan, dia hak Allah tidak dia berikan. Apalagi yang seperti itu. Maka kalau dikatakan dayuth, dia bisa jadi masuk ke sana yang membiarkan kemungkaran ya, bukan cuma urusan itu. Membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya ya. Anaknya dibawa sama rejal, kumpul sama rejal. Dan ini banyak di masyarakat kita lihat. Orang tua kadang-kala kalau anaknya dibawa sama rejal, Farhan, wis payu anaknya gitu orang. Rejal, subhanallah. Dayuth, iya dayuth. Tapi yang jadi masalah sekarang bagaimana ngobatin yang dayuth ini supaya nggak dayuth. Kita terkadang ingin potong kompas. Kalau menjelaskan hukum itu gampang. Ente dayuth gitu. Tapi bagaimana dia supaya tidak dayuth? Itu yang perlu kita pikirkan. Dan itu membutuhkan proses. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir umi-umi ini ada yang kecil di situ, siapa namanya? Salim, fadhal Salim. Kalau orang tua itu kalau udah bersama orang tua harusnya tidak. Bagaimana orang tua kita kalau dia lebih fokus kepada orang tuanya daripada ke anak-anaknya? Anak-anaknya gak diurusin. Lebih ke orang tuanya daripada ke anak-anaknya. Memang harus seperti itu. Memang seharusnya orang tua kita itu lebih memperhatikan abah sama umminya daripada perhatian kepada anak-anaknya. Tapi tetap ada hak orang tua, ada hak anak. Hak siapa yang lebih besar? Hak orang tua. Setelah itu baru hak anak. Terkadang nih ada istri yang cemburu ketika suaminya lebih perhatian sama orang tuanya daripada ke anak-anaknya. Ini adalah salah satu kunci kebaikan anak-anak kita. Ini kalau dia berbakti, bantu dia berbakti, anak-anak akan berbakti nantinya. Dan orang tua tidak boleh melantarkan anak, nggak boleh melantarkan orang tua. Tapi kalau ada dua pilihan, anak terlantar atau orang tua terlantar, mana yang dipilih? Telantarkan anak. Kalau memang pilihannya seperti punya fulus nih, punya fulus 1 juta, umminya sakit, anaknya sakit, orang tua mana yang dipikirkan? Anaknya biasanya. Ya sudah, ummi kan sudah ajus, mungkin mau yimut, sudah. Kadang-kala seperti itu jangan. Ya, maka hati-hati kita aja. Barakallahu, pertanyaan yang bagus sekali. Dan kita tetap kalau ngelihat orang tua kita berbakti sama jiddi kita, sama jiddah kita harus bersyukur. Namun tetap orang tua tidak boleh menelantarkan anak-anaknya. Kecuali dalam kondisi ada dua pilihan yang memang tidak bisa, tidak ada pilihan lain seperti itu. Orang tua kita alhamdulillah ada yang ngerawat orang lain, ya alhamdulillah berarti ada orang lain yang ngerawat. Kita mungkin ngelihat anak kita susah, ya kita bantu anak kita. Tapi tetap hak abah sama umi kita lebih besar daripada hak anak-anak itu. Barakallahu fikum ya. Kalau dari umi-umi nggak ada, umi-umi besok ada khusus buat mereka insyaallah buat hari Marim. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluhu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.